video tugas resum pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengintegrasikan kreativitas, inovasi, dan pemikiran kritis untuk mendukung strategi bisnis yang efektif dalam studi kasus dari bisnis pribadi, bisnis keluarga, atau tempat kerja masing-masing. Kali ini kita akan mengeksplorasi yang pertama, berbagai teknik berpikir yang dapat diterapkan dalam analisa bisnis. Yang kedua, penerapan metode bisnis kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis. Yang ketiga, prinsip manajemen inovasi dan strategi pendukung implementasi bisnis. Yang keempat, rencana aksi untuk strategi bisnis jangka panjang berbasis kreativitas. Serta yang kelima, evaluasi hasil dari pemecahan masalah kreatif dalam bisnis nyata. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mendalami materi dan mempersiapkan langkah nyata untuk perkembangan bisnis Anda. Untuk menjawab 5 poin tersebut, berdasarkan studi kasus, bisnis pribadi, keluarga, atau tempat bekerja, berikut adalah penjelasan masing-masing poin dan bagaimana Anda dapat mempraktikkan dalam analisis. Yang pertama, teknik berpikir dalam analisis bisnis, yaitu terdapat beberapa teknik berpikir yang dapat diterapkan dalam analisis bisnis, diantaranya. Yang pertama, berpikir kritis, yaitu mengidentifikasi asumsi, mengevaluasi bukti, dan menarik kesimpulan logis. Contoh, melihat pola keuntungan dalam laporan keuangan bisnis keluarga untuk menentukan langkah-langkah penghemat biaya. Yang kedua, berpikir kreatif, yaitu menciptakan ide-ide baru yang inovatif. Contoh, memikirkan cara-cara baru untuk memasarkan produk atau jasa bisnis pribadi. Yang ketiga, berpikir sistemik, yaitu memahami hubungan antar elemen dalam bisnis. Contohnya, menganalisis dampak perubahan harga pada penjualan dan pasokan barang. Yang keempat, berpikir desain atau design thinking, yaitu mengutamakan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan melalui prototipe dan literasi. Contoh, menyusun desain produk baru berdasarkan umpan balik pelanggan. Yang kedua, menerapkan berpikir kritis untuk strategi bisnis yang efektif. Berpikir kritis dapat diterapkan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, identifikasi masalah utama. Misalnya, jika bisnis keluarga mengalami penurunan penjualan, perlu diidentifikasi penyebabnya. Contoh, kurangnya promosi atau perubahan profesi pelanggan. Yang kedua, analisis data, yaitu gunakan data untuk memahami akar masalah. Misalnya, tinjau data penjualan bulanan atau survei pelanggan. Yang ketiga, evaluasi solusi alternatif, yaitu pertimbangkan beberapa opsi strategi seperti promosi online atau diversifikasi produk. Yang keempat, penerapan strategi, yaitu pilih strategi dengan potensi dampak terbesar dan resiko terkecil. Misalnya, meningkatkan kehadiran media sosial untuk menjangkau pelanggan baru. Yang kelima, pengukuran keberhasilan, yaitu tetapkan indikator kinerja utama atau KPI untuk mengevaluasi hasil strategi. Yang ketiga, prinsip manajemen inovasi dan strategi pendukung. Beberapa prinsip manajemen inovasi yang dapat diterapkan meliputi pemahaman kebutuhan pasar. Yang kedua, pemberdayaan tim. Yang ketiga, kolaborasi internal dan eksternal. Yang keempat, manajemen resiko. Apa sih yang disebut dengan pemahaman kebutuhan pasar? Pemahaman kebutuhan pasar adalah inovasi harus relevan dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya, mengembangkan varian produk baru berdasarkan survei pelanggan. Yang kedua,
pemberdayaan tim, yaitu mendorong karyawan untuk berkontribusi dengan ide kreatif. Yang keempat, kolaborasi internal dan eksternal, yaitu mengajak mitra kerja atau keluarga untuk memberikan masukan inovatif. Yang keempat, manajemen risiko, yaitu memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tidak mengancam stabilitas bisnis utama. Strategi pendukung implementasi, yaitu yang pertama, menetapkan anggaran untuk pengembangan produk atau layanan baru. Yang kedua, melakukan pelatihan bagi karyawan terkait penerapan teknologi baru. Yang ketiga, membuat roadmap inovasi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi. Rencana aksi yang dapat dilakukan mencakup mengadakan brainstorming, yaitu melibatkan anggota tim atau keluarga untuk mendiskusikan ide-ide inovasi. Yang kedua, melakukan riset pasar, yaitu cari tahu tren terbaru di industri tempat bisnis beroperasi. Yang ketiga, menerapkan prototype, yaitu coba terapkan ide dalam skala kecil untuk mengukur efektivitasnya. Yang keempat, menggunakan teknologi, yaitu terapkan teknologi baru untuk mendukung inovasi seperti e-commerce atau pemasaran digital. Yang kelima, evaluasi berkala, yaitu tinjau hasil dari integrasi kreativitas dan inovasi untuk perbaikan. Kelima, evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif. Langkah evaluasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, identifikasi masalah, yaitu tentukan permasalahan yang dihadapi seperti penurunan loyalitas pelanggan. Yang kedua, penerapan pemecahan masalah, misalnya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, tawarkan program reward atau diskon untuk pelanggan setia. Yang ketiga, hasil implementasi, yaitu tinjau perubahan pada indikator utama seperti peningkatan jumlah pelanggan yang telah membeli. Yang keempat, belajar dari kesalahan, yaitu jika tidak ada hasil yang memuaskan, analisis kelemahan pendekatan dan ubah strategi. Contoh studi kasusnya adalah, misalkan Anda memiliki bisnis makanan ringan keluarga, contoh cilok. Yang pertama, teknik berpikirnya itu adalah gunakan berpikir kreatif untuk membuat varian rasa baru atau berpikir kritis untuk memilih supplier bahan baku yang lebih efisien. Yang kedua, strategi efektif. Terapkan promosi media sosial untuk meningkatkan penjualan berdasarkan data bahwa banyak pelanggan mengandalkan Instagram untuk mencari jajanan lokal. Yang ketiga, inovasi. Menyediakan layanan pesan antar menggunakan aplikasi lokal seperti Grab, Gojek, dan ShopeeFood. Yang keempat, integrasi kreativitas, yaitu mengadakan survei kecil untuk meminta pelanggan memberikan ide rasa baru, kemudian memberikan diskon untuk pelanggan yang telah berpartisipasi. Evaluasi hasil, yaitu tinjau apakah inovasi rasa baru meningkatkan penjualan dan apakah pelanggan menginginkan pembaruan produk lebih sering, dengan fokus pada bisnis internal atau pribadi, keluarga, atau tempat kerja. Anda memiliki kendali penuh atas implementasi dan evaluasi strategi ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada area yang ingin dijelaskan lebih mendalam?